Pernah nggak kamu lewat Rumpin dan merasa daerah ini punya aura tua, seolah menyimpan cerita yang nggak pernah benar-benar diungkap? Ternyata, nama Rumpin berasal dari kisah kuno yang berkaitan dengan hutan, para pertapa, dan jalur penting zaman kerajaan. Bayangkan kita mundur jauh ke masa lampau. Sebelum jalan raya, sebelum perkampungan ramai, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Rumpin hanyalah hamparan hutan lebat dan sungai-sungai yang mengalir menuju Cisadane. Pada masa itu, daerah ini terkenal sebagai tempat bertapanya para resi dan pendeta, terutama pada zaman pengaruh kerajaan Sunda, Pajajaran. Di tengah hutan yang sunyi, para pertapa ini disebut rumpi atau ngarumpi, yang berarti berdiam diri, mendalami ilmu batin, dan berdiskusi tentang kehidupan. Dari kata rumpi, inilah kemudian muncul sebutan rumpin. Lama-kelamaan, kawasan yang tadinya tempat sunyi itu mulai dilalui para pelancong dan pedagang. Wilayah ini berada di jalur yang menghubungkan pedalaman Bogor dengan pesisir barat dan selatan, membuatnya jadi titik peristirahatan sekaligus pos pengawasan alamiah. Pada abad ke-18 hingga 19, di masa kolonial Belanda, Rumpin mulai dikenal sebagai daerah yang subur untuk perkebunan dan sumber bahan bangunan. Banyak batu alam, pasir, dan hasil bumi yang diangkut dari sini menuju Batavia. Sejak saat itu, aktivitas manusia semakin ramai. Muncullah perkampungan-perkampungan yang kemudian menjadi desa-desa seperti Cibodas, Mekarjaya, Sukasari, Lewi Batu, dan lainnya. Selain itu, Rumpin juga punya sejarah panjang dengan tradisi Sunda lama. Banyak warga tua bercerita tentang keberadaan Lewung Larangan, hutan pantangan, yang dipercaya sebagai area para resi zaman dahulu. Ada pula cerita tentang mata air dan bukit-bukit kecil yang dianggap keramat karena pernah jadi tempat tapa para tokoh. Masuk era modern, Rumpin berubah semakin cepat. Kehadiran pusat latihan tempur, Puslatpur, TNI,